Tapi dia nggak menyebutkan, tapi di situ kami yang nonton secara langsung streaming itu mendengarkan suara tangisan bayi. Astagfirullah. Iya, saya merasa tertarik di atas ini ada apa? Iya, ternyata di sini ada sosok yang tidak terima. Dan juga nggak lama kemudian tiba-tiba ada api yang muncul itu sosok apa tuh Mas Nova kalau bentuknya api? Maksud dengan cara apapun, kayak sekarang kan ada banyak orang ya yang pengen cepat kaya dengan instan, dia sampai Kenapa tidak disitayin kenapa? Siapa kamu? Nggak bisa Hah? belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi di channel Gus Idris Family. Ya sebelumnya saya di sini bersama ada dua perwakilan dari dua channel berbeda, yaitu ada channel Ustadz Farhan Official dan juga channel. Padepokan Ilmu Hikmah Giyu. Nah ya sahabat, bantu support terus channel-channel kami. Dan di video kali ini kita akan menjelaskan kejadian yang terjadi pada saudara kita saat siaran langsung beberapa hari kemarin, yaitu Mas Malik. Jadi kemarin itu Mas Pras, Mas Ryan, kemarin itu saya sama Mas Malik berdua itu masuk ke dalam hutan, di tengah-tengah hutan di kawasan Jawa Tengah. Nah, di kawasan Jawa Tengah itu kita sebelumnya hanya ingin explore aja daerah-daerah sekeliling situ kan ya, Mas. Nah, tapi sebelum kita masuk ke hutan tersebut, ada beberapa warga yang menghentikan kita dan melarang kita untuk masuk ke hutan tersebut, Mas. Katanya, tapi ini kita juga belum terlalu pasti, ini masih simpang siur. Katanya di hutan tersebut dulunya waktu tahun 9 berapa gitu lupa, itu pernah ada terjadi pembunuhan massal di situ, pembunuhan berantai kata dia. Jadi tempat itu angker kata dia, sangat angker, jarang ada orang yang berani ke dalam hutan tersebut. Nah, ketika saya waktu itu mungkin Mas Pras juga melihat, waktu itu saya sama Mas Malik itu melakukan streaming. Untungnya di situ ada sinyal. Kita memutuskan untuk melakukan streaming di situ. Tapi ada beberapa kejanggalan di situ. Kejanggalannya pertama dari Malik. Ketika kita lagi baru mulai mengeksplor, tiba-tiba Malik di luar daripada konsep kita. Itu Malik itu ingin uji nyali katanya. Padahal awal mula Kalau explore aja daerah-daerah sekeliling situ. Tiba-tiba Malik, itu cuma kalian berdua saja kan? iya aku berdua aja di situ. Nah, karena kan kalian lagi ada tamu sama Gusnya kan, lagi ada pengobatan pasien. Jadi saya berangkat aja sama Mas Malik berdua. Tapi saya ini nggak tahu kejadian persisnya, Mas. Karena kemarin saya sempat tanyain ke Mas Malik, begitu selesai kejadian itu Mas Malik itu badannya gemeter ketakutan. Ya mungkin awal mula seperti itu. Dia ketakutan, dia kalau mungkin Mas Ryan juga nanyain ke Mas Malik juga nggak akan dijawab karena dia masih ketakutan, dia trauma lah ibaratnya. Baru kali itu juga kan dia melakukan seperti itu, kayak uji nyali. Makanya itu. Tapi sahabat, sebelum kita lanjut,
kejadian yang terjadi pada Mas Malik, alangkah baiknya, alangkah indahnya kita sama-sama bersalawat. Penonton yang di rumah dimanapun kalian berada saat ini, perbanyaklah salawat, perbanyaklah zikir, perbanyaklah berdoa kepada Allah agar kita nanti dipertemukan oleh Allah di surga nanti bersama dengan baginda Nabi besar Maulana Muhammad. Yuk Mas Ryan, Mas Muafak, kita bersalawat dulu aja biar mendapatkan syafaatnya dari baginda Nabi besar Maulana Muhammad. Yuk Mas Muafak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta isinu wa qari, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sahabat. Pesan dari kami, pesan dari guru kita Gus Idris Al-Marbawi, perbanyak salawat, perbanyak zikir, jangan pernah berhenti melantunkan salawat-salawat kepada junjungan baginda Nabi besar Maulana Muhammad. Jadi sahabat, kita lanjut saja ke ceritanya yang terjadi pada Mas Malik. Jadi saat itu, saat streaming, akhirnya dia memutuskan untuk uji nyali Mas Pras. Dia memutuskan untuk uji nyali, dan di situ anehnya lagi dia itu meminta agar saya meninggalkan lokasi tersebut. Mungkin dia juga karena dia yakin bahwasannya kekuatan yang tidak ada kekuatan yang lebih kuat daripada kekuatan Allah. Itu dia yakin, dia memutuskan uji nyali, sekaligus katanya membuktikan bahwasannya kita hidup di dunia ini gak hanya manusia aja yang ada di dunia, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, semuanya makhluk Allah, termasuk jin pun ada di atas muka bumi. Jin itu tugasnya tidak lain tidak bukan untuk mengganggu manusia, sahabat. Jadi Mas Malik itu memutuskan untuk uji nyali, dan saya meninggalkan lokasi pada saat streaming itu ya Mas Muafak. Nah, saat meninggalkan lokasi tersebut, saya memantau dari jauh karena itu live streaming. Saya melihat juga dia itu mengalami gangguan-gangguan di situ. Pertama, tapi dia nggak menyebutkan, tapi di situ kami yang nonton secara langsung streaming itu mendengarkan suara tangisan bayi. Ya, saya merasa tertarik di atas ini ada apa? Ya, ternyata di sini ada sosok yang tidak terima dengan Entah itu dari mana datangnya, Mas Ryan. Itu kita semuanya juga sempat kaget kok ada suara bayi gitu. Dan juga nggak lama kemudian tiba-tiba ada api muncul itu. Itu sosok apa tuh Mas Nova kalau bentuknya api gitu? Ya memang apa ya, kayak cincin seperti itu memang kalau
menggoda sebangsa kita kayak manusia itu memang macam-macam. Ada juga yang dari api, bahkan ada juga macam-macam juga lah, dari angin juga, angin pokok banyak macam-macam untuk supaya mengganggu orang. Terkadang jahilnya jin itu juga gitu, tapi juga terkadang ada yang berhikmah juga. Saya juga baru pertama kali itu juga lihat uji nyali sampai se-ekstrim itu. Saya juga kaget, saya kira kan cuma uji nyali seperti biasa sering nampak lah, ternyata malah seperti itu, gunung api. Saya juga kaget itu waktu lihat ekstrim itu, kok se-ekstrim ini gitu. Apa mungkin tempatnya memang apa yang dikatakan warga itu memang benar. Apalagi tadi bilang bekas pembantaian juga kan ya? Iya, dulunya itu tempat pembantaian massal di situ. Karena juga tempat seperti itu yang memang jin itu paling suka. Tapi saat streaming di situ, Mas Malik itu sempat diserang, Mas Ryan. Sempat diserang, nggak terpental dan kamera terjatuh. Kita yang lagi nonton streaming pun nggak tahu apa yang terjadi. Itu kamera jatuh menutupi rumput-rumput kalau nggak salah waktu streaming itu, jadi nggak tahu apa yang terjadi. Kira-kira itu Mas Ryan itu diserang sama apa ya sampai terpental sejauh itu, Mas Malik? Ya itu kan dia pertamanya udah bilang kalau ada susuk itu. Oh iya. Itu kayaknya nggak suka yang musik. Padahal udah diberi peringatan, bantuan gitu, nggak mau pergi, tetap si cucinya dia. Tapi kayaknya saya rasakan itu awal mula kalian sudah live streaming itu memang jin-jin di situ tuh kayak nggak suka dengan kedatangan kalian. Makanya dia gimana caranya kalian berdua biar cepat pergi dari situ sebelum gangguan itu lebih parah. Ya untung kalian, tapi ya waktu itu saya nggak tahu keadaan di sana langsung kan, karena saya cuma sama si Mas Sayan sama Mas Tio kan, apalagi peserta positif kan kita lihat cuma dari live stream gitu aja gitu. Iya. Jadi begitu live streaming, pas kamera jatuh itu, pas Mas Malik keserang itu, saya dari mobil itu langsung lari itu ke Emang tengah-tengah jalannya jauh ya dari lokasi? lumayan jauh, apalagi dengan kondisi jalan yang susah juga, karena kan di tengah-tengah hutan itu harus nebas-nebas pepohonan-pepohonan kecil, agak kesulitan juga. Tapi yang anehnya itu entah saya yang disasarin, entah Mas Malik yang disasarin, itu saya sama Mas Malik itu nggak ketemu. Dengar suaranya aja pas teriak-teriak, saya dengar itu suaranya, ada suara jeritan gitu. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, saya dan Mas Malik pun dipertemukan. Begitu dipertemukan, saya melihat kondisinya Mas Malik itu gemeter semua badannya. Ya, nanti coba kita kalau kita ke Jawa Tengah ya, Iya. kita coba ke sana lagi. Saya masalahnya nggak ikut itu, dia pengen ngerasain juga kan, apalagi si Malik gitu. Ya lu sekarang Malik baik-baik aja udah. Alhamdulillah kondisinya baik-baik aja, cuman agak sedikit trauma mungkin ya Mas Ryan ya. Ini kalau ditanyain tentang hal tersebut, dia masih mau menjawab apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya, karena kita juga kan nggak bisa ngambil kesimpulan Mas Malik tuh gini, Mas Malik tuh gini, kita belum ngambil kesimpulan. Tapi apakah ada kaitannya sama dukun tompel yang ditobatkan sama guru kita ya? Karena semenjak dukun tompel ditobatkan, alhamdulillah, syukur dukun tompel akhirnya tobat, tapi kita semua di sini sering diganggu. Iya, bahkan kita kan menapa sering diikutin salah dari kita. Bahkan saya ngerasa ya waktu si Malik uji nyali itu ada sih gangguan dari si Nyi Blorong itu, bukan Nyi Blorongnya langsung ya, dari prajurit-prajuritnya, anak-anak buahnya juga. Karena juga waktu dia berangkat kan, itu kan masih bersama kita. Iya, Udah ngerasa aneh, cuma kan si Malik saya tanya lagi, Lik, kamu benar-benar yakin? Gitu, katanya seperti itu, katanya Malik yakin.
saya pengen tahu, itu pengen explore, pengen melihat apa yang saya belum pernah lihat, kan katanya gitu. Iya. Ya saya iyain aja lah, karena dia ingin apa ya, niatnya baik juga, dia pengen lihat apa yang belum pernah dia lihat selama ini. Nah akhirnya ya udah, tapi saya di situ perasaan aneh, kok ada yang ngikutin gitu, yang ngikutin sama dengan halnya yang mengikutin kita. Nah saya juga diikutin, padahal sebelumnya saya nggak pernah, dan juga saya nggak pernah ada masalah sama siapa orang pun, siapa apa, nggak pernah, bahkan sama ganggu jin pun juga nggak pernah gitu. Cuma saya mikirnya abis itu, saya ngerasanya itu abis kita yang terakhir itu melawan si tompel itu, Mustafa dia itu, tiba-tiba kita pulang, itu perasaannya di situ. Tapi maaf nih Mas, maaf saya potong pembicaranya. Tapi menurut saya mau itu setan nyeblorong itu kalau nggak salah itu manusia setengah ular ya. Tubuhnya itu setengah manusia setengah ular, nyeblorong tuh. Nah, tapi menurut saya itu nyai blorong mau tuyul mau kuntilanak sekalipun sebenarnya sama aja Mas. Sama aja dalam maksud, sama aja itu dalam, dia itu bangsa jin. Iya. Dan tugasnya itu bukan itu pertama menyesatkan manusia. Makanya ada tuh orang pesugihan dengan Nyai Blorong. Itu tuh salah satu bentuk menyesatkan manusia. Nah, kayak banyak lah berbagai macam cara. Jin itu menghasut manusia agar terjerumus kesesatan, kemaksiatan dan segala macamnya. Ya seperti itu. Apalagi jin itu pintar kalau membisiki, kalau menghasut manusia, karena kan jin itu juga ada tingkatannya. Orangnya semakin beriman, semakin jinnya pun juga semakin kuat, juga semakin tinggi. Banyak menghasut dengan cara apapun. Kayak sekarang kan ada banyak orang ya yang pengen cepat kaya dengan instan, dia sampai Kenapa tidak disitayin kenapa? Siapa kamu? Gak bisa, Hah? belum bisa ngomong kali. Siapa? Kamu siapa? Hah? Halo. Siapa kamu? Kita di sini. Siapa? Apa ada urusan apa kamu kesini? Kalian semua telah campur dengan urusan. Ya urusan apa? Kita nggak pernah ikut campur ya? Kita nggak pernah ikut campur. Sehingga si Tompel kembali jalan. Nah, Tompel itu bangsa dari kami. Iya. Kita itu justru menyelamatkan Tompel, malah justru dari bangsa kalian yang ikut campur dengan bangsa manusia. dia yang meminta dan sudah membuat perjanjian dengan ratu. Perjanjian apa? Perjanjian apa? Kekayaan, kekuasaan, dan ilmu semua bisa didapat dengan menikahi Nyi Blorong, ratu kami. Kekayaan itu nggak ada yang bisa ngasih kecuali Allah. Ilmu pun nggak ada ilmu yang bisa ngasih kecuali Allah. Dan ilmu yang paling kuat, ilmu yang paling benar adalah ilmu Allah dan ilmunya Nabi Muhammad. Mengganggu sebelum mendapatkan akibatnya. Kami di sini tidak mengganggu. Sampai yang ganggu, ini kita lagi streaming loh. Aku tidak peduli.
Karena kalian duluan yang memegang hubungan antara Tompel Kita kan dan juga Nyi Blorong. kita kan sebagai umat manusia juga saling mengingatkan kan. Tompel juga masih manusia. Bahasa sampean itu yang menyesatkan manusia. Ingat, Ikut campur. Tidak Tompel yang datang. Nyi ingat seburuk-buruk manusia itu masih ada rasa titik untuk ingin bertobat. Betul. Dan di sini kita sebagai manusia saling mengingatkan. Dia sudah berjanji tidak akan meninggal. Nyi, Buktinya sekarang dia sudah bertobat. dia akan mendapat balasan akibat sudah melanggar janji. Dia akan dapat Kalian balasan yang semua akan mati. indah dari Allah. Dia akan dapat balasan yang indah dari Allah. Sudah, kami tidak ingin kekerasan dengan Anda. Kami di sini bangsa manusia tidak mengganggu bangsa kalian. Biarlah Tompel itu tobat. Dia itu Iya. sedang mendapatkan hidayah dari Allah dan dia akan mendapatkan sisi yang mulia di Allah. Dia sudah berjanji. Dia akan menemani si ratu kami sampai mati. Jadi yang akan seperti yang ngikutin si Malik waktu kucing. Ini yang mengikuti kita persatu bahkan di sini pun juga sering. Jadi sahabat, jangan ada yang percaya kok misalnya mau dikasih kekayaan oleh bangsa jin. Jangan ada yang percaya, nggak ada yang bisa ngasih kekayaan itu kecuali Allah. Kami akan menghukum supaya orang tetap ikut padaku dan Nyi Blorong. Ya Allah. Ya berarti selama sampean menghasut manusia, di situ juga kita selama itu juga kita akan menyadari manusia bahwasanya yang mengikuti sampean itu sesat dan kita akan benarkan. Sampai hari kiamat, aku tidak akan berhenti untuk mengganggu manusia. Dan kita pun nggak akan berhenti untuk berbuat baik. Astagfirullah. Kita keluarin aja ya kan. Ya keluar. Ini lagi streaming, matiin aja kali ya Mas Mafak ya. Kok kondisinya jadi begini ya? Hey. Begini dong. Turun aja. Udahin dulu aja streamingnya Mas Mafak ya. Kayaknya udahin aja. Maaf ya sahabat, jadi kondisinya jadi begini. Assalamualaikum.